Aksi kejar-kejaran disertai tembakan peringatan warnai penangkapan residivis narkotika di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku yang panik akhirnya tertangkap usai terperosok ke dalam area persawahan. Itu dia, begitu. Kejar. Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, Sulawesi Selatan terlibat kejar-kejaran dengan residivis pengedar sabu. Untuk menghentikan pelaku, polisi terpaksa berkali-kali melepas tembakan peringatan ke udara. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah pelaku terperosok ke area persawahan milik warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat membuang plastik berisi sabu seberat 50,9 gram untuk menghilangkan barang bukti. Setelah menyisir area penangkapan, polisi akhirnya menemukan barang haram tersebut. Hingga kini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk melacak sumber barang haram didapat oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Wulu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Keluarga korban pembunuhan histeris menyaksikan adegan rekonstruksi dan berupaya menyerang tersangka di Kabupaten Kerinci, Jambi. Dalam rekonstruksi, pelaku yang merupakan kekasih korban menganiaya korban hingga tewas di gudang pupuk. Keluarga korban pembunuhan histeris menyaksikan adegan rekonstruksi di Kerinci, Jambi. Keluarga korban bahkan berupaya menyerang tersangka dan petugas. 3 anak korban menangis dan nyaris pingsan lantaran tak kuasa menahan pilu dan amarah. Sementara itu, dalam adegan rekonstruksi, tersangka yang merupakan kekasih korban memeragakan 22 adegan. Rekonstruksi tidak dilakukan di ruko tempat korban ditemukan tewas, tetapi di sebuah rumah yang jaraknya lebih dekat. Dalam rekonstruksi, tersangka menunjukkan adegan penganiayaan terhadap korban, di mana korban dipukul sebanyak 14 kali. Sebelum menganiaya korban, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Mereka ulang lagi. Kami tidak terima. Nah, hukuman untuk pelaku ini gimana? Seumur hidup atau mati, itu sih. Kami minta kalau udah hukuman mati, kami minta seumur hidup. Mati kalau. Kami minta nyawa, dibalas nyawa. Kalau sejauh ini kita sudah menemukan motifnya. Ya motifnya itu sakit hati. Ya itu sakit hati karena si korban ini menendang kemaluan tersangka pada saat itu, jadi si tersangka ini tersulut emosinya, gelap mata, langsung dipukul. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan dengan kondisi mengenaskan di dalam sebuah ruko gudang pupuk. Korban ditemukan dengan tubuh tertutup kasur. Sebelum ditemukan tewas, korban sudah 4 hari menghilang. Dari Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pomdam 1 Bukit Barisan menetapkan Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah personel Provos Kodam 1 Bukit Barisan sebagai tersangka pembunuhan terhadap istrinya. Usai ditangkap tim gabungan dari TNI serta polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor yang berdinas di detasemen markas Kodam 1 Bukit Barisan kini berstatus sebagai tersangka. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan polisi militer dan diperiksa secara intensif. Peristiwa berawal dari suara teriakan dari dalam rumah tempat tinggal korban. Setelah dicek, korban merupakan istri pelaku sudah bersimbah darah. Saksi di lokasi menyebut jika keduanya kerap terdengar cekcok di dalam rumah. Pihak polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan masih mendalami motif pembunuhan. Namun pelaku akui hal ini dilatar belakangi ekonomi. Pelaku mencoba mungkin melarikan diri ke Kuala Namu, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana. Yang jelas pada pukul 11 hari itu juga, pada Rabu pukul 11, tim gabungan TNI, baik Denintel, Staf Intel Kodam, kemudian Pomdam, menangkap yang pelaku. Saat itu juga diserahkan ke Pomdam 1 Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan.
Sebelumnya, warga Sei Semayang, Kecamatan Sungal, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu kemarin digegerkan. Ditemukannya istri oknum TNI meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban ditemukan keluarganya terduduk dan bersimbah darah dengan luka tusukan di sejumlah badan dan wajahnya. Tim gabungan dari TNI Angkatan Darat langsung turun ke lokasi dan menyita sejumlah barang bukti seperti tas, kursi, dan sangkur milik pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek, serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan, ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Tanggal 7 Juli 2025 sampai jam 23:09 diduga korban berada di rooftop. Ini pasti ada tindakan pembunuhan berencana, rapi ya, terorganisir lah. Yang lebih menjanggal lagi menurut saya, kenapa dia nggak ngetok-ketokan waktu itu? Betul. Inside Story Investigasi Minggu jam 7 malam Sindonews TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Pemerintah terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti panik. Dengan pemberitaan dari banyak sisi. Presiden Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend mulai 26 Juli, Sabtu dan Minggu pukul 6 sore di Sindonews TV.